Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kawan-kawan. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan, tips dan trik tentang rancangan aktualisasi dan aktualisasi. Nah, untuk kegiatan atau agenda aktualisasi ini, baik itu rancangan maupun aktualisasinya sendiri, itu dilaksanakan pasca teman-teman mengikuti distance learning. Ya gitu ya. Dan untuk rancangan aktualisasi maupun aktualisasi ini memiliki porsi terbesar dari total penilaian CPNS-nya teman-teman dari seluruh rangkaian besar ini, yaitu sebesar 50% untuk porsi penilaian daripada kegiatan aktualisasi ini. Nah, porsinya adalah untuk rancangan aktualisasinya sebesar 20% dan untuk aktualisasinya sendiri yaitu 30%. Jadi sebaiknya teman-teman bisa manfaatkan ya kegiatan ini dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin supaya bisa mendongkrak nilai daripada teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan keduanya itu. Tapi sebelum kita masuk ke video selanjutnya, mohon jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Oke, untuk selayang pandang kegiatan aktualisasi sendiri. Jadi pengertian dari aktualisasi sendiri adalah proses pengaplikasian, pelaksanaan atau pengejawantahan daripada nilai-nilai dasar PNS atau core value ASN, yaitu berakhlak. Dan juga peran dan kedudukan PNS, yaitu smart ASN dan juga manajemen ASN. Jadi aplikasi ini atau pengejawantahan core value ASN berakhlak dan juga manajemen maupun smart ASN ini adalah menjadi poin penting penilaian teman-teman untuk kegiatan aktualisasi. Nah, adapun prosesnya, tahap-tahapannya adalah yang pertama adalah teman-teman membuat rancangan aktualisasi terlebih dahulu. Nah, rancangan aktualisasi ini bisa teman-teman dapatkan infonya teknis secara detail nanti ketika teman-teman sudah mulai latsar. Nanti dijelaskan oleh coachnya masing-masing atau Widya Iswara dari Dikti masing-masing, gitu ya. Jadi tidak akan saya bahas detail di sini bagaimana cara membuat, kemudian teknisnya seperti apa, font yang dipakai apa, bentuk dokumennya seperti apa, tidak akan saya bahas di sini. Jadi teman-teman nanti akan bisa dapatkan infonya lebih detail pada saat sudah mulai latsar. Kemudian setelah rancangan aktualisasi ini selesai kita susun dan sudah kita seminarkan, kemudian kita melakukan aktivitas aktualisasinya itu sendiri, yaitu pengaplikasian apa yang sudah kita tulis. Jadi intinya adalah pada kegiatan aktualisasi ini teman-teman harus menuliskan sesuatu yang akan dikerjakan. Jadi sesuatu ini harus bisa dikerjakan dan pekerjaan ini harus bisa dituliskan. Nah, intinya di sana. Nah, kemudian setelah proses aktualisasi selesai selama 30 hari kerja, teman-teman menuliskan laporan aktualisasi. Nah, untuk laporan aktualisasi ini sebetulnya bisa dicicil ya, dari awal kegiatan itu bisa dicicil, sehingga menghemat waktunya teman-teman nanti. Jadi jangan menunggu sudah selesai semua baru dikerjakan, jangan ya. Nah, untuk rancangan aktualisasi sendiri itu bentuknya adalah yang pertama problem mapping. Jadi teman-teman harus menggali apakah ada isu-isu atau permasalahan-permasalahan penting yang terjadi pada institusi teman-teman. Nah, kebetulan posisi saya di sini adalah sebagai ASN dosen. Secara otomatis bidang yang saya gali isunya adalah pada Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Teman-teman bisa memilih salah satu, jadi tidak harus ketiga kegiatan ini teman-teman selesaikan semua, jadi salah satu saja, bisa memilih pendidikan saja, penelitian saja, atau pengabdian kepada masyarakat saja, tergantung nanti teman-teman pada saat mapping. Dan kemudian dari ketiga tridharma ini, misalkan contohnya adalah pendidikan, tidak semua item di pendidikan itu bisa teman-teman selesaikan. Di sini juga memilih nantinya, tetap memilih, karena hanya akan ada satu problem atau satu isu yang harus teman-teman selesaikan dalam proses aktualisasi nanti. Teman-teman bisa ngambil misalkan nih, saya kasih contoh, kalau di pendidikan misalkan katakanlah buku panduan praktikum belum ada. Nah, ini teman-teman membuat buku panduan. Itu masuk dalam lingkup pendidikan. Atau misalkan RPS-nya masih belum OBE. Teman-teman sesuaikan lagi formatnya menjadi OBE, itu juga bisa. Atau teman-teman membuat
panduan case-based learning atau project-based learning itu juga boleh kalau di pendidikan. Nah, seperti itu. Untuk penelitian dan pengabdian juga sama, prosesnya demikian. Setelah nanti teman-teman temukan isunya apa saja, teman-teman data nih isunya, kemudian disaring atau ditapis. Nah, ada tools yang umum digunakan pada saat proses LATSA ini untuk penapisan isu. Jadi penyaringan secara bertingkat ya. Jadi isu yang kita dapatkan lebih dari satu, sehingga nanti akan mendapatkan satu buah isu yang memang itu butuh penyelesaian. Nah, untuk toolsnya adalah yang pertama APKL. Nah, dari APKL ini penapisan pada layer yang sangat awal disaring. Bisa lolos semua atau bisa hanya tertinggal beberapa isu saja. Kemudian isu yang lolos dari seleksi APKL ini akan dilanjutkan seleksi selanjutnya atau penapisan selanjutnya dengan metode USG. Dilihat dari urgensi, series, dan growth. Jadi ini ada skala ya, dari nilai 1 sampai 5, dari tidak urgent sampai dengan sangat urgent. Nanti akan ada contoh bagaimana pengaplikasian toolsnya ini. Kemudian setelah didapatkan USG ini harusnya sudah menjadi satu isu saja setelah dari USG ini. Kemudian dari satu isu itu kita lakukan analisis root cause analisisnya. Umumnya menggunakan Fishbone. Kalau di teman-teman selama ini yang saya amati adalah menggunakan Fishbone analysis. Teman-teman juga bisa menggunakan root cause analysis yang lain, terserah sesuai dengan apa yang teman-teman bisa. Tapi di LATSA yang sepanjang saya tahu, umumnya menggunakan Fishbone. Dan yang masih saya ingat dari coach saya atau Widya Iswara, itu adalah untuk melakukan kegiatan penapisan isu ini, kita tidak perlu menggunakan dalam tanda kutip ya, sampai level seperti penelitian, jadi expert judgment saja. Sifatnya demikian, jadi kita bisa dapatkan expert judgment-nya dari entah itu laporan, kalau memang kegiatan kita di lab, KPS, kemudian dosen pengampu mata kuliah, ataupun kalau misalkan mau sampai WADEK 1, misalkan kalau di pendidikan. Nah itu silahkan teman-teman nanti pilih yang mana sesuai dengan isu yang teman-teman ambil. Nah, kemudian ada tips dan trik nih untuk rancangan aktualisasi ya, yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah teman-teman harus lakukan problem mapping sedini mungkin. Jangan ditunda-tunda. Jadi setelah teman-teman mendapatkan pemanggilan di institusi, masuk pertama kali nih, kan itu kenalan dulu. Tentunya kenalan bla 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 dengan pimpinan, dengan dosen misalkan, atau dengan pejabat fakultas, pejabat prodi, di mana teman-teman nanti akan penempatan, kemudian mungkin ditunjukkan fasilitas yang ada di kampus tersebut, kalau dosen ya. Kemudian teman-teman langsunglah hari kedua itu silahkan, aku pengen di mana nih, harus teman-teman tentukan. Nah ini akan menjadi sangat penting untuk problem mapping sedini mungkin adalah ketika teman-teman menjadi CPNS, terutama untuk dosen, itu ketika teman-teman memang awalnya adalah bukan dosen. Misalkan teman-teman sebelumnya sudah bekerja di swasta dan mau masuk ke dunia dosen, itu harus mapping sedini mungkin. Karena adanya peralihan environment ya, peralihan lingkungan, dari lingkungan yang awalnya umum ataupun fresh graduate lah menjadi seorang nanti tenaga pendidik, itu pasti perlu ada penyesuaian dan sebagainya, perlu mengetahui tugas-tugasnya, kewajiban-kewajibannya itu apa saja, tridharma perguruan tinggi itu apa saja. Jadi banyak yang harus teman-teman ketahui. Jadi mapping sedini mungkin itu solusi yang paling logis menurut saya untuk teman-teman bisa menemukan satu isu yang memang itu urgent, memang itu berimpact banyak, dan itu bermanfaat. Jadi dengan mapping sedini mungkin teman-teman juga masih memiliki banyak waktu yang luas untuk teman-teman bisa menggali lebih jauh lagi permasalahan-permasalahan apa, penyebabnya apa saja secara komprehensif, kayak gitu ya. Jadi jangan menunda-nunda, karena waktu teman-teman LATSA ini sangat terbatas, seperti itu. Jadi ingat lagi, jangan terlena dengan status teman-teman yang sudah CPNS. Kemudian yang kedua adalah pilih isu yang tidak banyak pihak atau stakeholder yang terlibat. Ini menjadi penting. Karena waktu kita terbatas, jadi isu yang kita pilih seyogianya adalah isu yang tidak melibatkan banyak pihak. Kenapa demikian? Karena semakin banyak pihak yang terlibat untuk menyelesaikan suatu isu, otomatis effort yang dibutuhkan juga akan lebih tinggi. Logika sederhananya kan demikian.
waktu yang dibutuhkan juga lebih banyak. Harus koordinasi sana, koordinasi sini, harus satu suara dulu. Iya kalau satu suara, kalau berbeda, kan repot lagi teman-teman nanti. Jadi pilih isu yang tidak banyak stakeholder yang terlibat. Nah itu. Kemudian untuk rancangan aktualisasi maupun aktualisasi ini adalah evidence based. Jadi untuk outputnya adalah tulis yang teman-teman rasa dan yakin sanggup untuk mendapatkan buktinya. Gitu ya catatannya. Jadi harus digarisbawahi betul ini. Jadi teman-teman harus menuliskan output atau buktinya nanti adalah sesuatu yang teman-teman yakin 100%, kalau boleh 1000%, teman-teman bisa dapatkan buktinya. Jangan sampai tidak. Ya meskipun nanti tetap akan diarahkan oleh coach ketika nanti teman-teman berproses sebelum teman-teman nanti masuk ke dalam seminar rancangan aktualisasi. Jadi akan banyak yang mengingatkan untuk ini gitu ya. Nah ini adalah penapisan isu yang telah saya lakukan. Sebagai gambaran, ada 5 isu yang saya dapatkan selama proses mapping. Kemudian dari kelima isu ini setelah ditapis menggunakan APKL itu didapatkan 2 isu. Nah 2 isu nanti ditapis lagi dengan metode USG dan didapatkan 1 isu, di mana 1 isu nanti akan menjadi kepala fishbone. Nah setelah kita dapatkan ini dan tahu wilayah mana yang akan kita selesaikan dari fishbone itu, baru ada gagasan pemecahan isu. Nah garis besarnya demikian. Nah setelah masuk kegiatan aktualisasi seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah evidence based. Jadi teman-teman harus bisa mendapatkan bukti. Ini adalah contoh bukti-bukti yang harus disertakan pada saat pelaporan aktualisasi. Ini adalah contoh saja. Jadi ada kegiatan yang pertama yang saya susun adalah kegiatan konsultasi dengan ketua laboratorium di poin nomor 1, karena saya mengambil kegiatannya di lab untuk aktualisasinya. Kenapa saya milih di lab? Karena sederhana saja. Karena saya hanya koordinasi dengan 2 orang, yaitu Kaleb dan juga laboran, tidak banyak. Nah, seperti itu. Karena ini saya di lab, otomatis saya harus izin Kaleb, koordinasi apa yang ingin saya lakukan, seperti itu, sehingga beliau memberikan juga masukan, izin, dan bisa memerintahkan laboran untuk bisa membantu saya. Begitu. Kemudian pelaksanaannya, kebetulan saya membuat video tutorial alat-alat yang ada di lab. Seperti itu. Buktinya apa ketika video itu dibuat? Nah ini salah satu contoh dari sekian video yang saya buat. Kemudian ada juga komunikasi kita, baik itu nanti dengan coach maupun dengan mentor, itu harus kita dokumentasikan juga. Nah, jadi tergantung nanti yang teman-teman tulis. Kemudian ini adalah bukti bahwasanya saya berkonsultasi dengan mentor saya. Kalau teman-teman foto ini dapat dari mana, otomatis saya meminta bantuan kepada rekan sejawat untuk memotret saya sebagai bukti kegiatan itu dilaksanakan untuk nomor 1 dan nomor 2. Sedangkan di nomor 4 ini karena tidak ada teman yang bisa membantu saat itu, karena dengan kesibukannya masing-masing, akhirnya saya selfie saja. Yang penting ada bukti. Kemudian apabila nanti mentor kita terlalu sibuk, sehingga tidak bisa kita temui untuk konsultasi atau mendiskusikan sesuatu, teman-teman bisa melakukannya via WA atau via email. Yang penting keduanya di-capture, tergantung media mana yang teman-teman gunakan. Baik, untuk slide selanjutnya adalah tips dan trik aktualisasi. Yang pertama adalah pastikan seluruh kegiatan, output, dan bukti fisik yang telah ditulis di RA dipenuhi. Gitu ya. Jadi apa yang teman-teman tulis harus bisa dilaksanakan. Apa yang akan teman-teman laksanakan harus ditulis. Nah, intinya di situ. Kemudian yang kedua adalah manajemen waktu dengan baik dan disiplin. Jadi ketika teman-teman sudah menuliskan timeline-nya atau sudah menentukan timeline-nya seperti apa, teman-teman wajib mematuhi timeline yang sudah teman-teman susun. Dan juga teman-teman harus tahu pada saat aktualisasi ini berlangsung biasanya ada juga agenda PKTBT. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, adanya irisan-irisan kegiatan seperti aktualisasi PKTBT dan tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman nanti ketika melaksanakan aktualisasi ini juga sudah diwajibkan ikut mengajar misalkan. Jadi teman-teman harus bisa memanage waktunya dengan baik. Seperti itu ya.
boleh idealis tapi juga harus realistis, itu yang paling penting. Kemudian yang ketiga adalah tahu kapasitas diri. Nah, itu modal yang sangat penting. Seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya dosen itu idealis biasanya, tapi realistis itu juga penting. Dan teman-teman juga harus tahu apakah teman-teman adalah orang lama di sana yang hanya berubah status menjadi CPNS, atau teman-teman adalah orang yang sangat baru, bukan alumni situ, tidak pernah bekerja di situ, terus menjadi CPNS di sana, gitu ya. Jadi bedakan itu, harus tahu diri. Ketika teman-teman memang belum pernah tahu kondisi medan sama sekali di institusi yang menjadi tempat penempatannya teman-teman, maka teman-teman harus sesegera mungkin beradaptasi, sesegera mungkin mapping, sesegera mungkin mengetahui seluk-beluk daripada tempat atau instansi yang sedang menjadi penempatannya teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi harus sadar diri, teman-teman itu siapa. Biasanya orang baru ini akan mendapatkan tantangan-tantangan yang lebih banyak daripada orang lama yang di sana. Seperti itu. Jadi butuh waktu lebih banyak daripada orang yang lama di sana. Dan ketika mapping juga penting. Contohnya adalah saya sendiri yang saya alami. Jadi ketika saya sudah diterima menjadi CPNS di institusi ini, kebetulan adalah status saya adalah orang lama yang hanya berubah status menjadi CPNS dan juga alumni sini. Jadi S1-nya di tempat institusi saya sekarang. Jadi sedikit banyak saya tahu bagaimana seluk-beluk tempat di mana saya ditempatkan saat ini. Terus kemudian saya tahu bahwasanya pimpinan atau dekan ini memiliki fokus untuk pengembangan lab. Oleh sebab itu aktualisasi saya arahkan ke sana dengan harapan bahwasanya nanti itu akan lebih mudah karena sejalan dengan visi misi pimpinan saat ini. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah apa yang saya aktualisasikan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi suatu ketika Pak Dekan yang memang memiliki kebiasaan mengunjungi lab untuk melihat progres pembangunan di lab seperti itu, baik itu fisik maupun administrasi di lab, berkunjung ke lab tempat saya melaksanakan aktualisasi ini. Dan beliau mengetahui tentang aktualisasi saya adalah peningkatan aktivitas di lab. Beliau sangat mengapresiasi bentuk kegiatan saya adalah smart lab, dan beliau ingin seluruh lab yang ada di fakultas itu meniru atau smart lab saya harus diaktualisasikan di seluruh lab yang ada di fakultas. Itu adalah suatu kebanggaan tersendiri. Hal itu saya dapatkan dari info laporan yang saat itu menemani dekan dan juga teman sejawat yang saat itu juga ikut menemani dekan. Karena pada saat itu saya tidak berada di tempat dan harus ke lapang. Jadi sayang sekali saya tidak bisa mendengarkan secara langsung apresiasi dan juga instruksi dari pimpinan. Nah, seperti itu. Jadi alangkah baiknya apa yang kita aktualisasikan ini juga memiliki manfaat dan dampak yang besar bagi institusi. Karena itu akan mau tidak mau pasti akan berpengaruh terhadap nilai kita. Karena aktualisasi seperti yang saya sampaikan di awal, porsinya adalah 50% dari seluruh total nilai selama latsar ini. Selanjutnya adalah selalu koordinasi dengan mentor. Ini menjadi penting. Karena mentor nanti juga akan memberikan penilaian terhadap kita. Jangan sampai mentor tidak tahu apa yang sedang kita kerjakan, progresnya seperti apa, gitu ya. Kemudian yang kelima, poin terakhir ini adalah rancangan aktualisasi itu harus sedetail mungkin. Jadi apa-apa yang ingin teman-teman kerjakan harus sedetail mungkin. Nanti ada satu isian, yaitu proses, di mana teman-teman menjelaskan proses yang dikerjakan pada sebuah kegiatan. Contohnya seperti ini. Ada satu kegiatan saya, yaitu saya tulis koordinasi dengan ketua lab. Prosesnya seperti apa koordinasi itu? Itu teman-teman harus jabarkan sedetail mungkin dan usahakan core value berakhlak itu sebanyak mungkin bisa masuk ke dalam proses itu. Contohnya gini, misalkan koordinasi dengan ketua lab. Itu saya nulisnya adalah seperti ini. Saya menghubungi ketua laboratorium menggunakan aplikasi WA. Itu dalam tanda kurung, satu nilai berakhlak masuk. Misalkan. Kemudian adaptif karena menggunakan teknologi, misalkan demikian. Kemudian saya sebelum
memasuki percakapan inti, mengucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian saya meminta maaf karena telah mengganggu waktu beliau. Itu saya beri tanda kurung ada satu nilai core value masuk, misalkan adalah harmonis. Seperti itu contohnya. Jadi sedetail mungkin, sebanyak mungkin kalau bisa nilai-nilai berakhlak itu masuk. Jadi nanti teman-teman ketika presentasi rancangan aktualisasi, itu seperti yang saya alami kemarin, statement dari penguji adalah semua sudah tampil detail di sini. Saya tidak tahu lagi harus memberikan masukan seperti apa. Akhirnya beliau hanya mengoreksi satu typo. Itu satu typo atau kesalahan penulisan yang pertama. Terus yang kedua adalah mengubah kalimat pada isu utama saya yang diubah menjadi konotasinya lebih positif. Nah, cuma dua itu saja masukan dari penguji. Selebihnya beliau tidak bisa dalam tanda kutip ya, tidak bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan karena semua sudah tersaji dengan baik, detail dan jelas pada rancangan aktualisasi saya. Nah, seperti itu. Dan untuk saat ini saya sudah selesai melaksanakan aktualisasi dan akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu klasikal, dan akan berangkat pada tanggal 16 Agustus tahun 2022 besok. Gitu ya. Doakan, saya mau doanya teman-teman semua yang menyaksikan video ini, apa yang akan kami kerjakan di sana nanti semoga lancar dan mendapatkan nilai yang terbaik dan lulus pastinya ya, itu target kita semua. Begitu. Dan nanti insya Allah kalau memang sempat, dan saya usahakan untuk sempat membuat daily activity video nanti di sana seperti apa, mulai dari kami berangkat, kemudian datang, registrasi mungkin ya gambarannya, karena sampai dengan saat ini saya belum mendapatkan info detail teknis kegiatan di sana. Seperti itu, akan saya buatkan video harian. Kalau sempat saya edit ya saya edit dulu, kalau tidak akan langsung saya upload. Jadi saya mohon maaf di awal dulu kalau nanti videonya agak jelek atau gimana. Akan saya usahakan daily activity-nya nanti di sana ngapain saja, terus di kelas itu apa saja yang dibahas dan sebagainya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan gambaran sebelum memasuki agenda latar atau sebelum memasuki agenda klasikal nanti. Dan sudah ada banyak titipan pertanyaan, terutama dari teman-teman kenalan saya yang juga keterima sebagai CPNS pada tahun yang sama, yaitu nanti apabila baru punya anak seperti apa kondisinya di sana dan sebagainya itu. Insya Allah akan saya sampaikan nanti, akan saya bahas di video daily activity selama klasikal. Gitu ya. Jadi selamat berjuang, kita sama-sama berjuang. Insya Allah kita semua lulus menjadi PNS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.